siang warga sehat. Kali ini kita melakukan perjalanan ke Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya. Pasien-pasien yang ditemukan kebanyakan memang sedang mengeluh demam dan batuk pilek. Hal ini memang sangat rasional karena memang cuaca saat ini memang teramat ekstrim. Terlebih dari penuturan astronomi bahwa matahari ini pada perimeter yang sangat dekat dengan bumi saat ini, sehingga terjadi perubahan cuaca yang ekstrim dan mendadak, suasana panas, kemudian hujan dan lain sebagainya. Yang jadi permasalahan sebetulnya di tengah pandemi seperti ini, mereka sendiri merasa khawatir atau sedikit ketakutan untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan, terutama fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah, karena protapnya masih diberlakukan dengan pemeriksaan antigen. Yang mereka khawatirkan ketika mereka positif, maka konsekuensinya mereka harus mengalami isolasi ataupun ya isolasi di rumah sakit. Gratisnya sekarang dina. Kamarina dinten Senin. Minggu Senin, Rabu, Kamis. Nyeri sirah mah oslang. Nyeri sirah nama tuh ya ini damang-damang nih. Sarieu na nama ka puskesmasnya. Antigen. Bubuk urun-urun sana lagi. Ya, saya pikir saya lebih sepakat dengan pendapat-pendapat ilmuwan, terutama Profesor Siti Fadila. Omikron kali ini menjadi berkah tersendiri sebetulnya buat kita, karena tadi dengan timbulnya Omikron yang bermutasi beberapa kali daripada virus corona, awalnya dari varian Alpha, varian Delta, kemudian terakhir ini Omikron, bahwa pandemi ini akan segera berakhir, menunjukkan pandemi ini akan segera berakhir. Dan empirisnya memang seperti itu. Kalau dibandingkan 1 tahun yang lalu, ketika orang-orang mengalami demam, batuk pilek, itu keluhannya memang rata-rata minimal 1 minggu, bahkan bisa sampai 2 minggu. Tapi pada kasus-kasus sekarang, dari gejala klinis, demam, sakit badan, batuk pilek, lain sebagainya, ini reda lebih cepat dalam 1 hari 2 hari, asal mereka istirahat, banyak minum, mereka pada akhirnya sudah pulih kembali. Ini juga preman pensiun. Zaman SD Berenang jarak. lampeni baru memakai pepestoan tina awi kayak karet nih petak kayak anting Betap, kenapa tuh? Seberapa sahabat tadi dia? Sawah. Seberapanya teh? 12. Lumayan ya. Atau 12 teh? 12 teh harga tertulis. Ayo ditawarkan itu nawar. Kumaha miliuna
kumaha lokasi yeuna. Pada kasus tersendiri ada pasien yang mengalami stroke kurang lebih dari 3 tahun. Nah, jadi hari itu dina bus. Nuhun di Budiman berangkat ke Bekasi. Bus dugi mana? Dugi ka mana teh Banjar istirahatan. Oh, Banjar. Nuhun Cisaga. Terus lungsur. Lungsur kan kalura sampai pada ngopi teh. Terus diteang ke orang dia. Henteu. Kumaha? Dugi ke Bekasi. Buset. Terus di Bekasi kumaha? Di Bekasi di Parios ada jarak itunya. Rasakannya apa gitu kan. Keras-keras ge. Biasa kena angkot kena ojek terminal di Bekasi teh. Parios nah, wah ya Bang sudah di opnam cuma itu kan. Dari cekarakan bilang dengan uwi we cuma. Uwi nyalira di jajapung Bang ya tah. Kedua. Jadi mulang deh di Bekasi teh. Hari tak kene. Kalah beuki capek untung. Kuat. Rame. Sawangnya di Bekasi teh. Tapi emot eta teh di tinggawitan gitu ge emot. Emot, alhamdulillah saya emot mah gitu. Kuna ulah capek Ya, istirahat. stroke sebetulnya adalah penyakit kardiovaskuler di mana mengalami pecah pembuluh darah kecil di otak ataupun ada sumbatan pembuluh darah di otak. Yang paling umum ya gejalanya ya seperti itu. Kalau tidak kelumpuhan ya sifatnya fatal atau mengancam jiwa. Ya, diagnosis stroke mutlak memang diperlukan adanya syarat tekanan darah yang meninggi daripada tekanan darah normal, sistolik 120, diastolik 80 mm/Hg. Nah, sebetulnya ya stroke itu sendiri dibagi dua. Ada PIS, pendarahan intracerebral, jadi perdarahannya di batang otak. Ini yang menjadi penyulit dari kejadian stroke, biasanya mengancam jiwa karena akan terjadi herniasi ataupun penekanan ke batang otak karena perdarahan. Ini akan lebih sulit ditolong karena ya tadi intinya batang otak sendiri yang tertekan. Kemudian ada perdarahan subarachnoid, dia lebih ke arah otak bagian luar. Ya, biasanya pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan. Ya, diagnosis awal tadi ditegakkan dengan adanya penurunan kesadaran ataupun adanya kelumpuhan dengan tekanan darah yang tinggi. Tapi yang jarang dilakukan di klinis-klinis di lain sebagainya, sebetulnya ada informasi yang lebih penting daripada sekedar tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah antara lengan kiri dan lengan kanan itu biasa ada sebuah perbedaan bagi pasien-pasien yang mengalami stroke. Ya, ini sangat bermanfaat sebetulnya secara klinis untuk menentukan jenis stroke seperti apa. Karena untuk memastikan apakah itu perdarahan intracerebral ataupun perdarahan subarachnoid, memang diagnosis pastinya baru bisa ditegakkan setelah dilakukan pemeriksaan scan kepala. Tapi scan kepala ini kan hanya ada di fasilitas-fasilitas rumah sakit kelas B ke atas. Nah, tapi ya secara klinis sebetulnya dari awal bisa ditentukan dengan perbedaan tekanan darah antara lengan kiri dan lengan kanan. Tapi yang paling penting dalam penanganan stroke tadi menjaga tidak terjadinya lagi atau menekan kejadian tekanan darah mendadak tinggi seperti itu. Jadi pemeriksaan tekanan darah secara reguler itu akan sangat bermanfaat. Dan yang kedua ya tadi mulai adanya terapi itu sebetulnya lebih ke arah terapi yang bisa dilakukan dan sederhana di rumah. Misalkan jalan-jalan, kemudian melatih motorik daripada orang yang lumpuh lain sebagainya. Memang butuh kesabaran dan ya ini juga butuh ketelatenan keluarga pasien khususnya dalam rangka membimbing
dalam pemulihan. Harus diingat bahwa pada orang-orang stroke ini yang mengalami kerusakan adalah sel-sel saraf. Sementara sel-sel saraf adalah sel-sel yang sangat sulit untuk berdegenerasi atau memperbaharui diri. Terima kasih. Jumat ini kita ke Desa Sukamaju, ketemu Jumat depan di desa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.